Kerusakan di sepanjang Jalan Gajah Mada, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan kian parah. Saat panas, jalan berdebu dan mengganggu jarak pandang pengendara motor. Sedangkan saat hujan, jalan menjadi becek dan licin hingga mencelakakan pengendara. Menurut warga, jalan rusak ini terjadi sudah lama, namun belum kunjung diperbaiki. Padahal jalan ini setiap harinya ramai dilewati warga karena merupakan jalan penghubung antar daerah ke Bandar Lampung dan Metro melalui Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur. Juga banyak orang yang dirugikan karena jalan rusak ini kan, debu-debu. Nah, debu-debu yang dihirupnya, kemudian mereka pilek, mereka sakit, dia diam dalam hati, dia menderita. Saya rasa banyak. Kemudian ada juga yang pernah jatuh, itu ada. Nah, yang lebih parahnya lagi ada juga yang karena dia menghindari jalan jelek akhirnya dia masuk siring itu. Nah, baik truk maupun apa. Nah, kemudian ya tolonglah ini supaya jalan ini jangan sampai seperti ini, nggak pantas juga kan. Pusatnya Jatimulyo masa jalannya seperti ini. Kalau jalannya bagus lebih enak, lancar, masyarakat sini biar enak walaupun aku bukan orang sini. Oh, sangat meresahkan nggak sih Pak? Ya, begitulah. Pemerintah? ya mau nggak tadi kalau bisa cepatnya dibagusin, jalannya perbaikin, itu aja. Warga mendesak Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, di sisa masa jabatannya supaya segera memprioritaskan memperbaiki jalan. Jalan rusak di Lampung jadi masalah warga yang menahun. Sayangnya, meski telah berganti-ganti gubernur, jalan rusak yang tersebar di semua wilayah Lampung tak kunjung dituntaskan. Wargalah yang dirugikan akibat ketidakpedulian para pemimpin daerah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Kobaran api dari panci yang terbakar kian membesar dan membuat panik warga Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu malam. Warga dibantu Babin Kamtipmas berusaha memadamkan api dengan karung basah dan mencabut selang tabung gas supaya kebakaran tidak meluas. Kebakaran pun bisa dipadamkan. Ada disediakan karung, dibasahkan dengan air, ya, diisi air, kemudian dilihat. Peristiwa itu bukanlah kejadian sebenarnya, namun hanya bagian dari lomba sistem keamanan lingkungan atau Siskamling antar warga. Perlombaan ini meliputi persiapan pos ronda, pemenuhan alat keamanan, serta kesiapan warga menghadapi masalah keamanan. Mungkin Bapak, Ibu bisa mengetahui begitu antusiasnya dukungan dari masyarakat Kelurahan Kemiling Permai ini. Dan yang terakhir tentang pembinaan Satkamling, dan kita sudah lihat sungguh sangat luar biasa. Mungkin dalam hal ini tujuan daripada perlombaan pos Kamling ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan situasi keamanan di lingkungan aman dan terkendali. Warga dan aparatur kelurahan antusias mengikuti perlombaan. Selain iming-iming hadiah, dari perlombaan itu warga bisa belajar mencegah dan menangani masalah keamanan di lingkungannya. Siskamling khususnya peragaan kebakaran tadi agar kita semua bisa mengerti cara memadamkan api sewaktu ada kebakaran. Biasanya ibu-ibu kan kaget, takut. Jadi kita praktekin supaya mereka tidak takut. Dan tujuan Siskamling ini kan untuk keamanan bersama. Ronda malam digalakan untuk mencegah kriminalitas, terutama pencurian motor. Polisi dan warga diharapkan bersama-sama memantau keamanan lingkungannya, supaya kenyamanan dan kondisivitas warga tetap terjaga. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jika Anda sudah bosan dengan liburan yang biasa saja, tempat wisata berkuda yang satu ini tentu layak dicoba. Karena bukan hanya olahraga, berkuda juga bisa jadi terapi yang baik untuk saraf motorik dan sensorik tubuh. Diinjek sirapnya. Di antaranya di tempat wisata berkuda di Jalan Endro Suratmin, Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.
Tidak saja orang dewasa, anak-anak juga banyak yang menghabiskan libur akhir pekannya di sini. Untuk para pemula dan anak-anak tak perlu khawatir, pengelola wisata menyiapkan instruktur berpengalaman yang mendampingi anak-anak berkeliling kebun wisata dengan kuda yang semuanya sudah jinak dan aman tentunya. Jadi sebenarnya olahraga berkuda itu sifatnya umum, ya. Salah satu, mungkin hanya satu-satunya olahraga yang tidak mengenal usia dia. Jadi tidak mengenal usia, mau dia usiamu masih anak-anak atau sudah bahasanya pensiun lah, sudah tua itu, justru malah dianjurkan. Yang pertama, tidak ada satu alat pun yang diciptakan oleh manusia sebaik punggung kuda. Nah, mana baiknya? Yaitu kuda merupakan alat terapi terbaik bagi orang-orang yang mungkin kalau bahasanya sekarang ada penyakit pada pinggang, punggung. Nah, itu udahlah bisa menjadi salah satu sarana terbaik. Pengunjung terutama anak-anak juga senang bisa belajar berkuda dengan aman. Selain itu, bisa mengurangi ketergantungan anak-anak bermain gawai. Sering. Seru nggak? Seru banget. Takut nggak adik naik kuda? Enggak. Kenapa? Excellent banget. Saat main hari Minggu, aku main sini naik kuda daripada main HP terus kayak di film-film, seru banget. Tarif naik kuda di tempat wisata ini Rp25.000 untuk 1 kali putaran. Selain naik kuda, pengelola juga menyiapkan pusat jajanan yang menyediakan beragam makanan. Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung.